Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basyirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an Nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, alumni SMA Negeri 1 Padang angkatan 77, ya betul. Yang semoga pengurusnya dan anggotanya seluruhnya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, Anda semua, kita semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Al-ayat. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa.
Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di ayat tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Pagi ini insyaallah kita akan mencoba membahas kiat-kiat membersamai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Jadi tentu banyak ya, tapi di antaranya saja banyak, justru alhamdulillah bagi kita banyak pilihan gitu maksudnya. Ini yang sesampai-sampainya kita bahas saja kita karena saking banyaknya. Yang pertama itu saya teringat dengan sebuah hadis Sahih Muslim. Ada beberapa sahabat Nabi, di antaranya sahabat Nabi namanya Thauban radhiyallahu anhu. Bukan Thauban, ini Thauban namanya. Sahabat Nabi itu ada namanya Thauban, ada namanya Sya'ban juga ada. Kalau yang sahabat Nabi yang Sya'ban atau Kamakol itu yang ketika menjelang wafat, beliau sempat pas dalam kondisi sakaratul maut itu sempat berujar, andaikan saat itu aku beri yang baru, andaikan saat itu aku beri semua ya. Itu andaikan saat itu lebih jauh lagi. Terus ternyata nggak jadi meninggal. Ditanya kan, maksud Anda tadi bergumam gitu apa? Tadi pas saya mengalami sakaratul maut, Allah tampakkan kepada saya pahala amal soleh saya. Saat itu saya pernah beramal, ada orang kehujanan berteduh di rumah saya kasih baju bekas, iya mantel supaya anget lah. Saya berpikir saya kasih mantel bekas aja udah kayak gitu pahalanya, gimana kalau yang baru? Terus kemudian saya pernah dalam satu perjalanan, saya cuma bawa bekal tinggal satu roti. Ada orang kelaparan, dia minta bagian saya kasih sarang separuh aja udah kayak gitu pahalanya, gimana kalau seluruhnya? Terus yang terakhir saya pernah menonton orang yang buta, gak terlalu jauh sih, cuma ternyata pahalanya luar biasa. Bagaimana kalau saya nonton lebih jauh lagi? Itu kata sahabat Nabi namanya Sya'ban. Kalau ini Thauban radhiyallahu anhu. Thauban radhiyallahu anhu ini beliau beberapa hari, dan beberapa sahabat Nabi yang lainnya, di antaranya sahabat Thauban radhiyallahu anhu itu beberapa hari berkhidmah menuang air wudu untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkhidmah, jadi melayani Nabi. Jadi statusnya bukan pekerja ya, bukan orang yang bekerja yang harus digaji, bukan, tapi sukarelawan, berkhidmah melayani Nabi kita Muhammad SAW menuang air wudhu. Setelah beberapa hari menuang air wudhu, Nabi bilang kepada sahabat ini diantaranya, sal, mintalah kamu hadiah. Di dalam Islam itu di antara akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada volunteer atau orang yang dengan sukarela membantu kita, itu memang kita tidak ada kewajiban menggaji, karena memang tidak ada akad gaji menggaji. Tapi kita ada kesunahan memberi hadiah. Jadi kalau ada orang sukarela bantuin kita di rumah, jadi pakar ayu atau bukan pakar makan tanaman ya. Iya, atau pakar beton. Nah, kok beberapa hari sukarela membantu kita. Memang kita tidak ada kewajiban untuk menggaji, karena memang tidak ada akad gaji menggaji. Tapi adab dalam Islam bahwa ya dikasih hadiah. Maka Nabi bilang kepada sahabat Thauban radhiyallahu anhu, sal, mintalah kamu hadiah. Mumpung yang nyuruh minta hadiah Nabi kita Muhammad SAW, beliau
memanfaatkan betul, termasuk sahabat-sahabat yang lain nanti itu. Kata beliau, murafaqataka fil jannah ya Rasulullah. Saya pengen upah atau gak hadiah berupa menemani engkau di surga ya Rasulullah. Mantap itu. Minta hadiahnya menemani Nabi di surga. Itu sesurga dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kata Nabi, awal ghairu dzalik, ada permintaan yang lain enggak? La wadak. Tidak, itu saja ya Rasulullah. Kalau kita bukan itu saja, itu sudah luar biasa itu. La wadak, itu saja. Firdaus itu Iya, surganya. iya. La wadak, udah itu aja ya Rasulullah. Kata Nabi, kata beliau, a'inni 'alaika bikasrati sujud. Bantu saya, kata Nabi, supaya kamu bisa bersama dengan saya saat nanti di surga dengan cara memperbanyak sujud. Fa innaka idza sajadta rafa'aka Allah. Maka sesungguhnya apabila engkau sujud, Allah akan angkat derajatmu. Jadi kalau kita sujud, itu derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin sering kita sujud, semakin tinggi derajat kita. Semakin lama kita sujud, semakin tinggi derajat kita. Cuman yang jadi persoalan begini, kan surga Nabi itu tinggi banget. Tinggi pakai banget gitu ya. Tinggi pakai banget. Sementara kemampuan kita bersujud itu berapa? Kalau kita bersujud hanya menggunakan kepala kita saja. Saya ulang, kalau kita sujud hanya menggunakan kepala kita saja, dengan batas waktu usia kita yang sangat terbatas ini, tentu rasanya kok nggak terkejar itu surganya Nabi kita Muhammad SAW. Karena kemampuan kita bersujud pasti terbatas kan, waktunya, tenaganya, kemampuannya, belum mual-mualnya, muales-mualesnya itu. Muales-mualesnya itu kan berbatas waktu, berbatas tenaga, berbatas serba terbatas lah. Maka di antara kiat agar supaya kemudian kita ini punya nilai sujud yang banyak melebihi banyaknya kepala kita ini dan waktu melebihi dari waktu yang kita miliki, caranya gampang. Bantu banyak orang untuk bersujud. Sekian banyak orang yang bersujud karena bantuan kita akan dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Dalilnya Ustaz, surah An-Nisa ayat 85. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa yang memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan pertolongan atau yang ditolong tersebut. Maka kalau kita bantu masjid, bantu musola, sekian banyak orang yang sujud di masjid atau musola yang kita bantu itu, insya Allah ya, kita akan dapat bagian pahala yang sama dengan sekian banyak orang yang sujud di masjid atau musola yang kita bantu itu. Tapi jangan begini juga ya, mentang-mentang udah banyak bantu masjid, udah banyak musola, atau kita ngitung kayaknya udah cukup deh kayaknya, saya nggak usah sujud lagi. Kita sendiri tetap sujud menghadap kepada Allah. Nah, itu tadi semacam suplemen tambahannya itu gitu. Ketika kita berbagi sajadah, kita berbagi mukena, berbagi sarung, baju koko, peci dan macam-macamnya dengan dipakai orang untuk salat, maka kita akan mendapatkan bagian pahala yang sama dengan sekian banyak orang yang salat dengan sajadah dari kita, dengan peci dari kita, dengan mukena dari kita, dengan sarung atau baju koko dari kita. Nah, itu seperti itu. Sekian banyak orang yang kita bantu untuk sujud, itu kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka berdasar pada dalil surah An-Nisa ayat 85 itu. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Kenapa orang yang sujud itu derajatnya diangkat oleh Allah? Karena saat sujud dosa dihapus. Saya pernah baca dalam kitab Sahih Fadilah Amal, ada dikutip sebuah hadis dari Abu Nu'aim dalam kitab Hulyatul Auliya. Abu Nu'aim rahimahullah dalam kitab Hulyatul Auliya, dalam hadis yang saya itu sebutkan, orang itu kalau sholat dosanya ditaruh di pundaknya. Iya, dosanya taruh di pundaknya, sehingga ketika dia sujud maka dosa itu berguguran. Ketika dia rukuk, ketika dia sujud berguguran lagi terus. Makanya yang tumakninah dan yang agak lama. Kalau sholat fardu nggak boleh lama-lama banget juga sih. Kalau sholat sunnah silakan sepuas-puasnya, mau berlama-lama silakan. Itu kalau kita tumakninah, insya Allah berguguran itu dosa.
Tapi kalau kita nggak tumaknina, begini, nggak jadi jatuh itu. Yang tadinya maunya jatuh, saya nggak jadi. Dia nggak tumaknina, makanya harus tumaknina. Nah, jadi kalau bahasa sederhananya, secara kuantitas kita upayakan juga banyak bersujud, ya, kemudian secara kualitas sujud juga kita perpanjang lama. Dalam sujud itu juga insya Allah membuat kita potensial dimuliakan oleh Allah. Sehingga kalau dosa dihapus, derajat pasti diangkat. Dosa dihapus, derajat diangkat. Dosa dihapus, derajat diangkat. Terus begitu. Nah, itu diantara kiat untuk membersamai Rasulullah Muhammad SAW. Diantaranya dengan cara memperbanyak apa tadi? Sujud. Saya ulang, kalau hanya pakai kepala kita sendiri, kita nggak akan maksimal untuk punya nilai yang maksimal terkait dengan sujud untuk mengejar tingginya surga Rasulullah Muhammad SAW. Maka yang mungkin adalah kita berusaha untuk melibatkan banyak orang yang dengan bantuan kita mereka bersujud, kita dapat bagian pahala yang sama dengan mereka. Ada masjid, musola, atau bagi-bagi sarung, bagi koko, sajadah dan macam-macam, terserah Anda lah. Yang penting bagaimana orang merasa terbantu oleh kita ketika mereka bersujud. Nah, kayaknya saya satu, Pak. Makasih, udah. Ustaz nggak dikasih Saya baru ingat ketika Bapak ngambil minuman. Iya, baru ingat, baru aus Ustaz. Ya. Oh gitu ya, Asisten tenang aja. Sehat walafiat, panjang umur yang barokah, amin, amin semuanya. Itu yang pertama, Nah, kemudian yang kedua, saya teringat pula dengan satu riwayat kalau ini hadisnya Bukhari dan Muslim. Hadisnya Bukhari dan Muslim. Kalau tadi hadisnya Muslim, ini hadisnya Bukhari dan Muslim. Disebutkan dalam riwayat itu pernah, ini yang cerita sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu ini pernah bercerita, ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata laki-laki itu, "Mata sa'ah?" Kapan kiamat wahai Rasulullah? Nanya kapan kiamat. Yang kakinya kesemutan boleh selonjor, monggo. Yang kakinya kesemutan boleh selonjor, boleh berdiri, boleh lompat-lompat juga boleh, bebas. Faktor U. Bebas lah. Masih aman. Alhamdulillah. Oh iya. Katanya yang paling muda 65 katanya. Betul. Di sini yang paling muda siapa? Bu Linda. Tuh. Len yang paling muda, Len. Lanjut Pak. Mau? Iya. Iya, baik lanjut. Jadi singkat cerita, kata sahabat Anas, ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah, kapan kiamat wahai Rasulullah?" Ketika ditanya kapan kiamat, Nabi balik bertanya. Berarti kapan kiamat itu nggak penting sebenarnya. Karena yang penting persiapannya untuk menghadapi kiamat itu. Nabi balik bertanya, "Mada a'dattalaha?" Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat? Kok kamu nanya kiamat itu? Apa yang telah kamu persiapkan untuk menghadapi apa? Kiamat. Kok kamu nanya kiamat itu? Kata laki-laki itu, "La syai', tidak ada ya Rasulullah. Illa anni uhibbullaha wa rasulah." Selain dari bahwa saya punya modal cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika orang itu menjawab seperti itu, Nabi bersabda, "Au kama qal anta." Nabi tidak satu 5 jari. Nabi kalau nunjuk 5 jari. "Anta ma'aman ahbabta." Kamu akan bersama dengan siapa kamu cinta. Jadi kamu akan bersama dengan siapa kamu mencintai, atau kamu akan bersama dengan siapa orang yang kamu cintai. Ya, kalau detailnya gitu. Jadi singkat cerita, orang yang tadi berkata kapan kiamat dijawab tentang apa yang dipersiapkan tentang modalnya cinta, Nabi justru menjawab, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebagai rawi hadis itu, beliau mengatakan, tidak ada hal yang paling saya sukai pada hari itu
selain perkataan Nabi yang mengatakan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Itu berarti, kata beliau, ini mafhumul riwayat ya, itu berarti saya potensial nanti bisa bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW, bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, walaupun saya, ya itu cuma dua itu Pak. Oh, iya. Ya, walaupun saya tidak bisa beramal seperti beliau semua itu, karena saya mencintai beliau semuanya. Wah, itu kata sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Tentu kalau cuman bicara cinta itu tidak cukup kalau hanya sekedar ngomong cinta saja. Hanya di bibir saja itu ya betul. Iya, hanya di bibir saja gitu ya. Maka cinta PHP, maka cinta itu harus dibuktikan ya. Ada actionnya, harus ada tindakan konkret, iya. Dalam bentuk aksi tembak menembak. Ada ya, ada. Sedang dalam proses. Ya. Singkat kata, singkat cerita, saya mau teruskan lagi. Jadi singkat cerita, cinta itu harus dibuktikan. Pertanyaannya, bagaimana cara membuktikan cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini paling tidak saja ini kita bahas paling tidak saja. Yang pertama, bikasrati dzikrin Nabi, bikasrati salawati alaihi. Jadi memperbanyak menyebut dan mengingat Nabi kita Muhammad SAW dengan cara perbanyak bersalawat untuk beliau. Dan ini diperintah oleh Allah dalam Al-Quran, tadi dibaca di surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, sampaikanlah salawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faedah dari salawat ini banyak sekali. Di antaranya adalah supaya kita sadar dengan kita bersalawat untuk Nabi kita Muhammad SAW, supaya kita sadar bahwa Nabi itu bukan Tuhan. Buktinya kita diperintah untuk mendoakan beliau. Tapi kalau kita mendoakan beliau jangan GR, beliau butuh doa kita. Ya. Catat baik-baik gitu. Ya. Pertama, jangkar pengingatnya adalah apa tadi? Supaya kita sadar bahwa Nabi Muhammad SAW itu bukan Tuhan. Karenanya kita masih diperintah untuk mendoakan beliau. Tuhan yang masuk didoakan tidak mungkin toh. Ya. Nah, jadi sampai situ memang Nabi akhir zaman dijamin oleh Allah nggak akan dituhankan. Kenapa? Karena kita umatnya diberi kesadaran untuk mendoakan nabinya. Yang namanya masih didoakan berarti bukan Tuhan. Karena Nabi itu diutus di masa traumatik. Karena Nabi sebelum beliau persis itu dituhankan. Nah, beliau itu berharap pada Allah akan menjadi abdan nabiyya, bukan mulkan nabiyya, tapi abdan nabiyya, hamba yang nabi yang hamba. Itu seperti itu. Di banyak syahadat kita wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Karena Nabi itu diutus di masa yang sangat traumatik. Saya ulang, karena Nabi sebelum beliau persis Nabi Isa alaihissalam itu dituhankan. Satu dulu. Tapi saya ulang tadi, jangan GR bahwa kalau kita mendoakan Nabi terus Nabi butuh doa kita. Enggak. Kita yang butuh mendoakan beliau. Kenapa? Karena itu perintah Allah. Jadi bersolawat itu bukan permintaan Nabi kita Muhammad SAW. Ini untuk menepis anggapan yang keliru dari orang-orang di luar Islam yang mengatakan, muslimin bagaimana mungkin kalian berharap syafaat Nabi kalian, sementara Nabi kalian saja masih minta kalian doakan. Catat baik-baik, solawat itu bukan permintaan Nabi Muhammad SAW. Solawat itu perintah Allah. Kalau perintah Allah itu rumusnya bagaimana? Kalau kita taati yang untung kita. Kalau kita durhaka, tidak nurut yang rugi kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Jadi kalau kita mentaati perintah Allah, yang untung kita. Kalau kita durhaka pada perintah Allah, yang rugi kita sama. Lebih jelasnya lagi, Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin
Itu mengutip penjelasan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menjelaskan firman Allah di surah Hamim As-Sajdah. Surah Fussilat, surah ke-41 ayat 46 itu. Apa kata beliau? Ma ahsantu ila ahadin wa ma asa'tu ilaihi li'anna Allah yaqul man 'amila salihan fali nafsi wa man asa'a fa 'alaiha. In ahsantu ila ahadin faqad ahsantu ila nafsi. Wa in asa'tu ila ahadin faqad asa'tu ila nafsi. Kata beliau, aku tidak pernah berbuat baik pada orang lain. Aku juga tidak pernah berbuat jahat pada orang lain. Karena Allah telah berfirman yang artinya, siapa yang berbuat baik maka manfaatnya untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat jahat maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Jadi kata beliau, kalau aku berbuat baik pada orang lain, sejatinya aku berbuat baik pada diriku sendiri. Kalau aku berbuat jahat pada orang lain, sejatinya aku berbuat jahat pada diriku sendiri. Saking jahatnya, berbuat jahat pada diriku. Sama kayak tadi, mual tadi. Ya mual. Loh kita ini kelihatannya saja membantu orang lain, tapi tanpa kita sadari bantuan Allah untuk kita. Hadisnya Sahih Muslim. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah selalu membantu hambanya selagi hamba itu peduli membantu saudaranya. Bahkan tidak jarang urusan kita ini dibantu beres oleh Allah bersamaan dengan kita membantu membereskan urusan orang lain, saudara kita. Itu seperti itu. Kata para ulama, itu bantu orang lain aja dibantu oleh Allah. Bagaimana kalau kita membantu Nabi kita Muhammad SAW? Maksudnya membantu Nabi bagaimana? Membantu hajat beliau dalam wujud tersebar luasnya dakwah beliau. Termasuk mengadakan pengajian ini. Ini membantu hajatnya Nabi. Tersebar luasnya sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping memang saya kalau menghadiri acara seperti ini, terutama yang ini, ya, itu saya sering terkesima. Kok bisa gitu ya? Padahal berlangsung dari tahun 57. Oh, insyaallah, supaya nggak tahu lah 50 tahun. Masih bisa. Aslinya katanya anggotanya 200 bukan? Ya. Terus tinggal berapa sih? Oh bukan, asli 200, cuman yang partisipasi ke sini yang yang di Jakarta. Bukan yang nggak bisa datang. Oh, gitu. Masya Allah, semoga Allah berkahi semuanya. Ini pengajian kayak ini bagian dari membantu hajatnya Rasulullah Muhammad SAW. Makanya betul kata Allah, intan surullah yang surkum. Kalau kalian menolong agama Allah, nanti Allah akan tolong kalian. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan kokohkan kedudukan kalian. Asal dengan ikhlas. Lagi mau ngomong? Kita tua-tua mau kan? Enggak dapat. Mau sekarang enggak? Mau masih ada. Iya, kan takutnya hilang. Kalau rasa muda juga kita. Tapi Rasul bilang, jangan perhatikan orang yang yang berkata. Perhatian apa yang dikata. Iya, betul. Jadi biar muda, tapi kalau benar ya. Betul. Harus mengakui kan. Betul. Undur maqil wala tandur mangkol. Perhatikan perhatikan apa yang dibicarakan, bukan siapa yang berbicara. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, termasuk kerendahan hati adalah mau mendengarkan nasihat walaupun dari anak kecil. Mohon maaf ya, saya anak kecil ini. Ya itu bahasa. Ya. Tapi Anda luar biasa, masya Allah. Baik, saya teruskan lagi ya. Baik. Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Kita ini kelihatan saja mendoakan baik orang lain, tapi tanpa kita sadari doa itu kembali kepada diri kita sendiri. Dalam satu riwayat yang sahih disebutkan, ketika kita mendoakan baik orang lain, di kepala kita ada yang berkata, malaikat yang berkata, walaka mislu dzalik, bagimu seperti itu juga. Walaka mislu dzalik, bagimu seperti itu juga. Artinya apa? Kalau kita mendoakan orang lain tanpa kita sadari, doa baik itu kembali ke kita, maka sangat mungkin, tentu semua dengan izin Allah ya, kebaikan-kebaikan yang terjadi pada kita hari ini itu sangat mungkin itu semua terjadi karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Jadi hal-hal yang baik yang terjadi pada kita hari ini sangat mungkin itu terjadi dengan izin Allah tentunya, karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Kata para ulama, kalau mendoakan orang lain saja kita dapat doa yang sama,
Apalagi kalau kita mendoakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan dalam satu hadis, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersolawat kepadaku sekali, Allah akan balas dengan 10 kali solawat. Itu seperti itu. Makanya gini, nanti kalau kita cermati di dalam kitab, misalnya kalau Bapak Ibu di rumah punya kitab Riyadhus Shalihin ya, nanti bisa dicek di bab tentang solawat. Bisa dicek dalam bab tentang sholawat. Di situ disebutkan di bab tentang sholawat itu dari hadis yang pertama sampai hadis yang terakhir, nanti bisa dicek. Semua keutamaan sholawat tidak ada satupun yang untuk Nabi kita Muhammad SAW. Yang saya baca ya, sepeda yang saya baca. Dari hadis pertama sampai hadis terakhir di Riyadhus Shalihin itu ada beberapa hadis, ada cukup banyak itu, dan itu tidak ada satupun keutamaan sholawat yang untuk Nabi kita Muhammad SAW. Semua keutamaan sholawat itu kembali kepada kita. Nanti bisa dicek dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Di antara tadi hadis yang kita baca tadi, man shalla alayya sholatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersolawat sekali, Allah balas dengan 10 kali sholawat. Sholawat dari Allah itu isinya apa? Rahmat, ta'zim, maghfirah. Rahmat, kasih sayang, ta'zim, pengagungan, maghfirah, ampunan. Sehingga kita akan dimuliakan, diampuni, dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu seperti itu. Ini kue keluar masuk masih kayaknya. Ya, itu ada. Ya. Lagi itu. Sini aja, Pak. Masya Allah. Ada plastik ya. Iya. Enggak boleh masuk. Ya, terus Pak. Baik. Kita teruskan. Wes, jadi sholawat itu kembali pada kita manfaatnya. Termasuk ada hadis Hasan. Derajat hadisnya Hasan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ada beberapa riwayat kalau di dalam kitab aslinya. Kalau di Riyadhus Shalihin hanya satu riwayat yang disebutkan seingat saya. Di mana Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu itu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa yang mesti saya perbuat terkait dengan bersalawat kepadamu di dalam doa saya? Kata Nabi, masyikta terserah kamu. Ar-rubu', bagaimana kalau seperempat ya Rasulullah? Seperempat dari doa saya adalah bersalawat kepadamu. Kata Nabi, masyikta terserah kamu. Lauzitta khair, kalau kamu tambah. Inzitta khair, kalau kamu tambah tentu lebih baik. Terus dia bilang, bagaimana kalau separuh ya Rasulullah? Separuh dari doa saya adalah bersalawat kepadamu. Kata Nabi, masyikta terserah kamu. Lauzitta khairul lak, kalau kamu tambah tentu lebih baik. Bagaimana kalau 2/3 doa saya bersalawat kepadamu ya Rasulullah? Kata Nabi, masyikta terserah kamu. Tapi kalau lauzitta khairul lak, kalau kamu tambah tentu lebih baik. Bagaimana ya Rasulullah kalau seluruh doa saya itu bersalawat kepadamu? Nah, begitu disampaikan bahwa seluruh doanya adalah bersalawat untuk Nabi kita Muhammad SAW. Masya Allah. Makasih banyak Pak, jazakallah khairan. Maka kemudian Nabi bersabda, idzan, kalau begitu tuqdo hajatmu akan dipenuhi, wa yukfahammuk, kesedihanmu akan dicukupkan, tidak sedih lagi maksudnya, wa yughfaru laka dzambuk, dan dosamu akan diampuni. Hajat dipenuhi, kesedihan dicukupkan, dosa diampuni. Dalam riwayat itu dikatakan demikian. Nah, kurang apa lagi? Makanya diantara kiat ijabah doa adalah semalaman kita bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi dari hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari At-Tirmidzi, hadis hasan, di mana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Paling utama-utamanya manusia di sisiku pada hari kiamat nanti adalah yang paling banyak bersolawat kepada. Sering kalau saya bahas ini orang bertanya, solawat yang bagaimana Ustaz? Maka jawabannya sederhana saja. Saya sering jawab yang simple. Paling tidak solawat itu ada solawat yang paling bagus, ada solawat yang paling pendek. Kalau solawat yang paling pendek itu
Itu sholawat yang paling pendek. Itu. Nah, ada lagi sholawat paling bagus, yaitu sholawat Ibrahimiyah. Ya, yang ada di tahiyat akhir itu. Ya, sampai innaka hamidum majid. Ya. Itu insya Allah sholawat yang steril dan dijamin mutunya itu. Nah, ini ada yang telepon. Ya, bagus. Kalau kepada hadis terkait dengan sallu kama ra'aitumuni usalli, berarti Nabi mencontohkan salawat juga. Karena gini Pak, tunggu dulu. Kenapa kok Nabi juga bersalawat? Pertama kan dia itu uswah hasanah. Tadi di surah yang kita baca di ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Karena gini, yang namanya Muhammad itu ada dua sisi. Sisi sebagai pribadi, sisi sebagai nabi dan rasul. Nah, kalau kita sebagai umatnya itu diperintah untuk mendoakan, berselawat untuk Nabi sebagai pribadi maupun sebagai Nabi dan Rasul. Nah, kalau Nabi kita Muhammad SAW itu sebagai pribadi berselawat untuk Muhammad yang Rasulullah. Nah, karena makanya gini, kalau Bapak baca di sirah, Nabi itu kalau disinggung masalah pribadi tidak pernah marah, tidak pernah marah. Tapi kalau institusi kerasulannya yang digugat, itu Nabi tidak ada yang bisa menghalangi marahnya beliau. Makanya saya ulang, Nabi kalau perihal difitnah jadi difitnah gila pribadi lah pokoknya, masa pribadi yang katanya Nabi nggak pernah tersinggung. Tapi kalau kebijakan beliau sebagai Nabi dan Rasul yang dipersoalkan, itu beliau tidak, kalau sudah marah tidak ada satupun yang bisa menghalangi beliau. Kenapa? Karena gini, ini contoh dalam hadis Sahih Muslim ya. Ada seorang namanya Dzul Khuwaisir. Nanti di belakang hari dia ini jadi embrionya yang di tokoh yang menjadi cikal bakalnya Khawarij. Khawarij ini kelompok takfiri lah, yang gampang mengkafirkan orang lain. Ya, punya. Dari suatu saat Nabi sedang bagi-bagi rampasan perang. Tiba-tiba yang namanya Dzul Khuwaisir ini secara songong dia berkata, "I'dil ya Muhammad." Berlaku adil engkau wahai Muhammad. Ini yang dibahas adalah saat itu Nabi sedang bertugas sebagai Nabi dan Rasul. Karena ingat ya, kalau kita bicara Nabi itu ada kalanya beliau sebagai pribadi, sebagai Nabi dan Rasul, sebagai pemimpin sebagai satu kaum, sebagai hakim, sebagai mufti. Itu tapi memang mesti ngaji sih ya, betul ya. 5 SKS lah kira-kira. 5 SKS. Ya, kira-kira gitu. Nah, singkat, maaf ini saya terangkan biar mohon maaf biar kita tidak salah paham. Ya. Nah, terus kemudian Nabi bersabda terus, kalau engkau tuduh aku tidak adil sebagai Nabi dan Rasul, lantas siapa yang bisa berlaku adil? Katanya. Kalau nabinya saja nggak bisa berlaku adil, terus siapa yang bisa berlaku adil? Kata Nabi begitu. Lanjut. Kalau kamalat, Pak. Kenapa? Kalau Rasul kamalat sempurna. Sempurna betul. Al-Insal Kamil. Nah, terus pertanyaan gini sekarang. Kalau kamu tuduh aku tidak bisa adil, terus siapa yang bisa berlaku adil? Katanya. Itu seolah-olah gini loh. Jadi kalau dia nuduh Nabi nggak adil, itu kan sama dengan dia nuduh Allah salah memilih orang. Salah pilih. Allah kok salah pilih orang kan? Padahal Allah aja percaya, masa dia nggak percaya gitu. Itulah kira-kira gitu. Makanya Nabi itu tersinggung kalau berkaitan dengan masalah kerasulannya itu. Nah, sehingga kemudian Khalid bin Walid radhiyallahu anhu langsung, ya Rasulullah, izinkan saya penggal kepalanya. Kata Nabi, jangan, tidak usah. Nanti kalau kalian diberi umur panjang oleh Allah, kalian akan tahu orang seperti dia, model kayak dia nanti. Iya. Kamu kan tahu orang kayak dia. Di mana kalau kamu lihat bacaan Quran dia, bacaan Quran kamu rasanya nggak ada apa-apanya. Kalau kamu lihat sholatnya dia, sholat kamu rasanya nggak ada apa-apanya. Tapi semua itu tidak pernah melampaui kerongkongannya. Dia telah lepas dari agama ini seperti anak panah lepas dari busurnya. Nah, sehingga nanti di belakang hari ini menjadi kelompok yang namanya Khawarij itu. Asal ada orang yang beda dengan mereka, yang dianggap dosa besar menurut mereka, langsung dikafirkan. Yang dikafirkan nggak tanggung-tanggung. Siapa yang dikafirkan? Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, Amr bin As radhiyallahu itu dikafirkan coba. Dan tidak hanya dikafirkan, diupayakan untuk dibunuh. Sayyidina Ali radhiyallahu an terbunuh, Muawiyah terluka, Amr bin As hampir tapi selamat beliau.
selamat, Amr bin As radhiyallahu. Itu mereka. Nah, boleh. Sejarah Khawarij ini, Pak. Okay. Itu sudah muncul di zaman Nabi atau setelah Nabi, Pak? Tapi di zaman Nabi. Bagus. Saya sebenarnya embrionya ada di masa Nabi. Embrio ada. Embrionya, tapi konkretnya itu nanti di masa Sayyidina Ali. Di masa Sayyidina Ali. Iya. Kan pertama yang muncul itu gerakannya Syiah itu menentang Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu itu. Itu yang pertama muncul. Nanti di masa Sayyidina Ali Khawarij itu yang muncul. Nanti di masa Muawiyah Mu'tazilah muncul. Mu'tazilah. Setelah itu baru namanya Murji'ah muncul. Jadi itu sejarahnya gitu kira-kira. Tapi embrionya itu sudah ada. Itu di masa Nabi, yang di masa Nabi untuk yang Dzul Khuwaisir tadi itu hadisnya Sahih Muslim tadi di antaranya. Ya. Baik, saya teruskan. Nah ini kita sedang tidak membahas pemikiran Islam. kita lanjut. Jadi singkat cerita, jadi kalau tanya apakah Nabi berselawat, saya jawab Nabi berselawat. Paling tidak di dalam sholat karena itu perintah ya. Dan beliau sebagai sosok yang menjadi teladan kita di dalam sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, jadi Nabi sebagai pribadi berselawat untuk Muhammad yang Rasulullah. Yang itu yang tabenya beliau sendiri gitu. Itu seperti itu. Makanya kalau kita bicara Nabi itu paling nggak ada 5 sisi ya. Sebagai Nabi dan Rasul, sebagai pribadi, sebagai hakim, sebagai mufti, sebagai pemimpin bagi satu kaum. Ini nanti memahami hadis yang berkaitan dengan 5 sisi ini, pengaktualisasiannya juga beda. Jadi pengamalan juga beda nanti. Saya ambil contoh gini misalnya. Maaf ya, ada hal-hal yang khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW yang kita tidak bisa. Nabi bangun tidur, Nabi tidurnya miring ya, bangun langsung sholat tanpa wudhu lagi boleh kalau Nabi. Kita tidak boleh, kita batal harus wudhu dulu. Gitu. Ya terus, iya. 11. Ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 11 dengan yang meninggal. Tapi yang masyhur itu, yang pasti yang hidup 9 saat itu, dengan yang meninggal ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan. Karena ada yang dianggap gini, ada yang budak tawanan perang itu yang masuk Islam, Nabi menawarkan jadi istrinya, beliau tidak mau. Tidak, saya mau jadi budak, saya tetap mau jadi budak saja, tidak mau jadi istri. Itu yang disengketakan kenapa 11 atau 13 itu, Pak. Jadi ada budak tawanan perang dari melawan orang-orang Yahudi, tanpa paksaan si budak ini masuk Islam. Terus Nabi menawarkan jadi istrinya saat itu. Beliau mengatakan tidak, ya Rasulullah, saya tetap jadi budak saja. Itu lebih memudahkan bagi saya dan untuk Anda juga. Tapi diperlakukan seperti istri. Kalau budak, mohon maaf, budak itu kalau digauli oleh seorang laki-laki, maka harus diperlakukan seperti seorang istri. Tidak boleh dijual. Kalau punya anaknya merdeka, kalau tuannya meninggal dia langsung merdeka otomatis. Itu di dalam, dan Islam bukan agama yang melegalkan perbudakan. Yang memulai perbudakan bukan, karena ketika Islam datang perbudakan sudah ada. Justru dengan adanya Islam itu budak itu dimanusiakan. Karena di kalangan orang-orang di luar Islam, budak itu seperti binatang. Ibu-ibu kalau pernah nonton film Nona Misi sama Tuan Baron yang TVRI zaman dulu itu, masih ingat gak? Telenovela Tuan Baron sama Nona Misi, masih ingat gak itu? Telenovela ya. Itu budaknya taruh di mana? Di kandang yang ada jeramnya, di rantai, betul ya? Ya gitulah gambaran budak-budak di luar Islam. Kalau dalam Islam tidak boleh begitu. Harus dimanusiakan, harus diperlakukan sebagai manusia. Itu seperti itu. Baik, saya teruskan lagi. Singkat kata, singkat cerita, kalau kita bicara sholawat tadi, saya ulang, semua manfaat kembali pada diri kita sendiri. Nah, itu yang pertama ya, bersolawat. Kemudian yang tidak kalah penting dari sekedar bersolawat adalah mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittiba kalau bahasa sederhananya itu. Ittiba itu mengikuti bukan menyamai ya. Kalau menyamai kita nggak bisa. Kalau mengikuti kita bisa. Nah, kenapa? Karena prinsipnya gini. Dalam Al-Qur'an di surah Ali Imran ayat 31 itu, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Nabi, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Kalau mengikuti Nabi, apa yang terjadi? Maka Allah pun akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Iya.
Saya mungkin nggak akan contohkan berkaitan dengan sholat karena Anda udah paham lah tentang hadis shollu kama ra'aitumuni usolli. Saya mungkin tidak akan contohkan terkait dengan haji sebagaimana hadis Nabi, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku cara manasik haji kalian. Anda udah paham semua lah saya kira insyaallah. Saya cuman mau bicara yang sederhana saja mungkin. Tapi kalau ini pernah saya contohkan di sini dan Anda bosen bilang cut ya. Nanti saya Assalamualaikum. Ini Pak kandungan Pak. Nanti saya akan cerita yang lain. Ya. Saya mau tanya, ibu-ibu dan bapak-bapak kalau lapar ngapain? Berarti makan karena lapar. Ya. Oke, iya bener kan? Berarti makan karena lapar. Oke, betul. Kalau nggak lapar nggak makan. Bagus. Di fikih, kalau makan kita karena lapar, hukum asalnya mubah. Mubah itu jadi makan dan minum di fikih itu hukum asalnya mubah. Mubah itu artinya tidak ada pahala, tidak ada dosa gitu ya. Itu hukum asalnya di fikih. Itu akan berbeda kalau kita begini. Ketika kita lapar, kita belajar nih ya. Pertanyaannya dalam hati kita, perintah Allah kalau lapar apa? Oke, berarti makan karena perintah Allah. Beda apa beda? Beda. Sedari awal berarti kita makan karena mentaati perintah Allah. Apa perintahnya? Kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum, jangan berlebihan. Jadi kalau nanti di depan bapak itu habis kue itu berarti berlebihan. Enggak. Saya selamatkan dia. Saya menyelamatkan dia. Bercanda. Tadi lucu bahasa. Kawan saya. Iya. Iya. Maaf bercanda. Baik. Kalau di sirah itu ada anekdot itu. Walaupun riwayatnya dari mendhaifkan, tapi ulama sirah tetap mencantumkan karena dalam sirah itu tahrij hadisnya enggak terlalu ketat. Jadi pas Nabi makan bersama dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu, Sayyidina Ali itu kayak semacam ngecengin mertuanya gitu ya. Jadi di depan kurmanya Nabi itu ditaruh biji kurma. Ya. Terus selesai makan Sayyidina Ali izin bicara. Silakan bicara, kata Sayyidina Ali. Tahu nggak kalian siapa yang paling banyak makannya hari ini? Nggak tahu siapa, kata para sahabat yang lain. Yang biji kurmanya paling banyak di depannya. Nabi kena ini. Terus Nabi juga menyampaikan sebaliknya. Tapi ada yang lebih parah dari itu, kata Nabi. Apa itu? Aukamakol, orang yang di depannya nggak ada bijinya sama sekali. Paham? Berarti dimakan dengan biji-bijinya. Itu Sayyidina Ali itu. Kalah juga. Iya, itu betapa romantisnya Nabi dengan menantunya. Di saat banyak menantu sama mertua gak akur, Nabi akur banget itu. Wes baik. Balik lagi. Ya baik itu. Jadi singkat cerita, kalau kita makan karena mentaati perintah Allah, berarti sedari awal kita makan sudah berpahala. Terus pertanyaannya bagaimana cara makannya Rasulullah Muhammad SAW? Maka kita ngikuti cara makannya Rasulullah Muhammad SAW. Paket dasar ya, tangan Bismillah, tangan kanan hamdalah. Itu paket dasar. Mohon maaf kecuali yang berhalangan itu beda bab, mohon maaf. Tapi kalau tapi secara ini saya ngomong paket dasar untuk yang normal tentunya. Paket dasarnya Bismillah, tangan kanan hamdalah. Saya tidak bahas mengenai duduk atau berdiri karena itu ada rinciannya. Tapi yang paket dasar yang Nabi tidak pernah bergeser itu adalah tangan kanan, Bismillah, hamdalah. Saya ulang kecuali ada yang ada udzur, tentu Allah Maha tahu. Nah, jadi singkat cerita, kalau kita dari awal makannya karena mentaati perintah Allah, minumnya karena mentaati perintah Allah, terus cara makannya, cara minumnya, cara ngikut cara makan dan minumnya Rasulullah Muhammad SAW. Maaf, dari makan saja tidak hanya dapat pahala Bu, dapat cinta Allah, dapat ampunan Allah. Tadi Ali Imran ayat 31. Jadi ada jalur menjadi wali Allah melalui jalur makan dia itu. Jadi menjadi wali Allah melalui jalur apa? Makan. Itu masyhur di kalangan para ulama itu, bahwa ada jalur yang paling enak menjadi wali Allah itu melalui jalur makan itu. Ya tadi itu, begitu kita lapar ingat perintah Allah. Apa perintah Allah kalau kita lapar? Makan. Apa perintah Allah kalau kita haus? Minum.
berarti makan minum karena perintah Allah. Nah, terus cara makannya ikut cara makannya Rasulullah, cara minumnya Rasulullah. Paket dasarnya Bismillah, tangan kanan hamdalah. Itu paket dasarnya. Sekarang saya nggak membahas rincian terkait berdiri sambil duduk apa itu. Oke lah, itu ada banyak riwayat yang Nabi pernah diketahui meminum sambil berdiri, Nabi juga pernah diketahui makan sambil berdiri. Itu rincian ya. Oke, tapi yang pokok dan yang Nabi tidak pernah berubah itu Bismillah, tangan kanan hamdalah. Itu yang dasar. Oh, itu kita makan saja itu dapat ampunan Allah, dapat pahala dari Allah, dapat ampunan Allah, dapat cinta Allah. Makanya sayang kalau yang hari-hari kita lakukan kalau tidak kita niatkan seperti itu. Ya tentu kita semua belajar, karena yang ngomong juga masih belajar. Kita semua belajar. Ya itu ittiba namanya. Ittiba, mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittiba. Ya. Nanti coba deh juga dibayangkan dalam konteks ittiba. Saya ulang tadi kalau perkara sholat Anda udah paham semua lah. Tapi untuk yang ini coba, kalau kita pulang ke rumah, coba bayangkan dulu Rasulullah Muhammad SAW kalau pulang ke rumah, kalau ketemu istrinya itu bagaimana? Coba bayangkan. Itu ya jadi tidak hanya meniru Nabi ketika sholat, tapi coba tiru Nabi ketika sebagai seorang suami ketika ketemu dengan istrinya. Kalau ibu membayangkan bagaimana para istri Nabi ketika melayani Rasulullah Muhammad SAW. Kalau yang untuk yang perempuan, saya ingat dalam sirah itu, Bu. Di sirah itu Siti Khadijah radhiyallahu anha ketika selesai menikah dengan Nabi kita Muhammad SAW oleh teman-temannya dicengin lah gitu. Ya semacam itu, tapi dipercandain, lebih tepat dipercandain. Gini, Khadijah, enak ya kamu nikah dengan Muhammad. Kalau kami nikah dengan Muhammad, tentu kami akan sibuk bersenang-senang dengan Muhammad. Kata temannya itu. Kata Siti Khadijah, kalian yang bukan istrinya sibuk berpikir bersenang-senang dengan Muhammad. Sementara aku istrinya sibuk berpikir bagaimana membahagiakan Muhammad. Nah, jadi istri yang ittiba kepada istri Nabi Siti Khadijah itu sebenarnya membahagiakan suaminya. Itu dan sebaliknya suaminya berusaha untuk membahagiakan istrinya, saling lah gitu ya, saling. Itu baru cocok itu. Kalau saling menuntut itu neraka sebelum neraka. Naudzubillah. Teman-teman suaminya ya, Ustaz. Oh iya. Ada apa lagi gini? Saya itu Pak namanya Siti Barati ya, Siti Gairah. Ya, jadi ketika kita pulang coba bayangkan dulu bagaimana Nabi kita Muhammad SAW kalau ketemu dengan istrinya. Kalau kita belajar dalam sirah, ternyata Nabi kita Muhammad SAW itu kepada istrinya itu tidak hanya menyayanginya, tapi memuliakannya. Nabi itu kalau ke istrinya tidak hanya menyayangi, tapi memuliakan. Dari mana kita tahunya Ustaz bahwa Nabi memuliakan istrinya? Di antara hadisnya Sahih Muslim, pernah suatu saat Nabi itu sedang berdua dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau mau sholat malam dan beliau izin kepada Siti Aisyah untuk sholat malam. Di dalam hukum Islam, seorang suami kalau mau sholat malam itu tidak wajib izin ke istrinya, tidak wajib izin. Nah, jadi tapi kalau istri yang mau sholat malam, dia wajib izin ke suaminya kalau suaminya melek. Tapi kalau suami tidur biar aja tidur, udah azan bangunin dia. Siang. Kalau dia melek, istri wajib izin. Kenapa? Karena dalam dirinya ada hak suaminya. Maka wanita solihah terdahulu kalau sudah selesai sholat isya, ba'da isya, menemui suaminya dengan dandanan yang cantik, pakai kaos, sambil berkata, "Bang, menghendaki aku apa tidak?" Udah menghendaki aku apa tidak? Aku udah siap. Ya, kalau suaminya mengatakan, dilayanilah suaminya sampai kelepok-kelepok. Tapi kalau suaminya mengatakan, enggak sayang, aku lagi pengen istirahat. Kalau suaminya mau istirahat, maka si istri tadi melepas kembali dandanannya, kembali melanjutkan sholat malam. Itu wanita solihah terdahulu. Allahu Akbar. Tapi kalau bagi para bapak-bapak, kalau mau istrinya seperti itu, jangan lupa modalnya. Ya karena cantik itu ada cantik dari sananya, ada cantik dari dananya. Nah,
Ya, Modal kuat. anu apa? Manicure, pedicure Iya. ya. Jadi Nah, kalau kalau malam kalian Mbak. nonton istrinya cantik, jangan lupa tadi modalnya. Iya. Oh, kalau lihat contohnya berarti para istri yang dicontohkan di wanita terdahulu itu sabar-sabar. Ya, kita nggak usah jauh-jauh orang dulu lah. Para istri di sinetron Indosiar itu pada sabar-sabar semua. Apa semua? Kenapa? Karena mereka dibayar. Kalau nggak dibayar nggak sabar. Baik, sudah balik. Jadi, enggak bu. Itu bokondo Pak. Ya. Ya, karena tahu gara-gara dulu efek dari sinetron Tersanjung atau apa ya? Yang nggak selesai itu dulu itu loh. 1 sampai 7. Iya, sampai berapa itu? Masih ada nggak itu sekarang? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Tersanjung sampai ganti-ganti pemerannya. Apa juga Pak Ustadz ya? Sisa-sisa masa lalu, Pak. Betul. Ya, jadi singkat kata singkat cerita, Nabi tidak hanya menyayangi istrinya, tapi Nabi memuliakan istrinya. Itu tadi izin sama istri itu apa itu? Berarti Nabi tidak pakai pendekatan hukum, Nabi pakai pendekatan akhlak, memuliakan. Coba istri yang mana yang tidak terbahagiakan? Kalau suaminya tidak hanya menyayanginya, tapi juga menghormatinya, memuliakannya. Ya, kalau apa? Dihargai keberadaannya gitu loh. Ya, diapresiasi, diwongke, ya, diorangkan gitu, diwongke. Makanya tersanjung beliau. Ya itu ya diantaranya. Terus kemudian, kemudian kalau kita pulang coba nanti kita belajar dari Nabi bagaimana dulu Nabi sebagai seorang ayah kalau ketemu dengan putrinya atau dengan anak-anaknya. Ternyata sama. Nabi kita Muhammad SAW itu kepada putra-putrinya itu tidak hanya menyayangi tapi juga memuliakan. Nabi itu ke anaknya itu tidak hanya menyayangi tapi juga memuliakan. Saya pernah baca dalam sebuah sirah atau pas saya belajar sirah itu ketika Nabi ada majelis Rasulullah Muhammad SAW. Tiba-tiba Siti Fatimah yang masih belia datang. Di saat banyak orang tua kalau anaknya datang, dia yang muda, aku yang tua. Dia yang mesti sungkem sama saya. Itu kan banyak orang yang begitu. Nabi enggak, putrinya datang, Nabi yang berdiri menyambut putrinya. Dicium putrinya sambil berkata. Perkataannya ada yang mendhaifkan, tapi saya ulang karena di sirah enggak terlalu dipersoalkan. Ya, Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Kalau aku rindu baunya surga, aku cium Fatimah. Coba putri yang mana yang tidak terbahagiakan? Kalau ayahnya, iya kalau ayahnya itu tidak hanya menyayanginya, tapi juga memuliakannya. Coba putri yang mana yang tidak terbahagiakan? Kalau ayahnya tidak hanya menyayanginya, tapi juga memuliakannya. Dan itu kembalinya ke Nabi luar biasa. Beliau lebih lagi nanti menghormati dan menyayangi ayahnya. Walaupun Rasulullah nggak terkalahkan, tetap beliau selalu unggul dalam hal ini. Karena para sahabat Nabi itu pernah bercerita, kami ini termasuk yang suka berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi selalu kami kalah dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ada orang kesusahan, takziah, kami segera datang. Rasulullah sudah di situ dulu. Ada orang butuh bantuan, kita segera datang. Rasulullah sudah ada di situ duluan, kata para sahabat. Dan kami sering kalah dengan Rasulullah Muhammad. Ya Rasulullah dilawan, tidak bisa. Makanya kita tidak bisa menyamai, tapi bisa mengikuti. Itu seperti itu. Nah, jadi itu yang perlu kita coba hidupkan dalam kehidupan keluarga kita lah. Kita nggak usah ngomong yang jauh-jauh lah. Paling nggak kalau itu kita amalkan, maka insya Allah itu sebagai bentuk pembuktian kalau kita mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Nanti ke cucunya juga gitu sama. Nabi punya cucu dalam hadis Sahih Muslim kan, namanya Umamah radhiyallahu anha. Kalau Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain Anda udah tahu lah ya. Ini Umamah radhiyallahu anha. Habis sholat maghrib Nabi bercanda dengan cucunya. Karena Nabi itu tidak hanya teman bermain bagi cucunya, tapi juga taman bermain bagi cucunya. Taman. Makanya Nabi pernah jadi kudanya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain kan? Iya. Itu karena Nabi itu tidak hanya teman bermain bagi cucunya, tapi taman bermain bagi cucunya. Kita sebagai suami juga gitu Pak. Kalau bisa tidak hanya jadi teman bermain bagi istri, tapi jadi taman bermain bagi istri. Ya, istri main kuda-kudaan. Termasuk ibu-ibu. Ya. Nah ini Intermezzo. ya. Jadi singkat